Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul otomatisasi irigasi angkat berbasis Internet of Things dengan pengendalian adaptif sensor kelembapan tanah dan ketinggian air untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan anggota kelompok Muhammad Lutfi Umam, saya sendiri Mutmainah, dan Nashwa Nazir. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk bagian pertama pengamatan akan dibacakan oleh Nashwa Nazir. Baik, Prama, di sini kami melakukan pengamatan pada tempat yang berbeda-beda. Pertama, kami melakukan pengamatan pada persawahan di Belang Bintang. Alasan kami memilih lokasi ini karena kondisinya irigasinya itu konvensional dan tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan air pertanian, terutama pada saat musim kemarau. Jadi, dengan adanya masa kekeringan yang cukup serius, Belang Bintang dapat menjadi pilihan untuk penyerapan irigasi angkat sebagai solusi inovatif. Pengamatan kedua yaitu di perkebunan sawi Limpo. Alasan kami juga memilih pengamatan di lokasi ini karena lokasi Limpo ini mengalami kesulitan pada musim kemarau karena tidak ada pasokan air yang cukup. Meskipun petani telah membuat sumur bor di sekitar perkebunan, hal ini masih dianggap tidak efisien dan menguras biaya. Selanjutnya, pengamatan ketiga yaitu dilakukan pada persawahan Lambirah. Alasan kenapa dipilih lokasi ini karena daerah Lambira ini memiliki beberapa lahan persawahan yang mengalami kesulitan dalam akses air. Karena air irigasi tidak bisa mencapai lahan yang lebih tinggi sehingga terjadi keterlambatan pertumbuhan padi. Hal ini bisa dibuktikan dari pengamatan yang telah dilakukan. Terlihat bahwa beberapa lahan di daerah yang lebih rendah sudah selesai panen, sementara padi di lahan yang lebih tinggi masih sangat hijau dan belum dapat dipanen. Sedangkan pada pengamatan keempat yaitu pada persawahan Matai. Kenapa kami memilih lokasi ini? Karena persawahan di daerah Matai sudah mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pada musim kemarau yang berkepanjangan, para petani di daerah ini hanya mengandalkan air hujan dan buangan air dari irigasi dari daerah Sibre sebagai sumber air untuk pertanian. Solusi yang sudah ada adalah dengan menggunakan sumur bor. Namun, hanya beberapa lahan saja yang dapat dialiri air dari sumur bor tersebut sehingga tidak merata. Lalu pengamatan kelima yaitu pada persawahan Blangkrung. Kenapa kami memilih lokasi ini? Karena setelah dilakukannya pengamatan, persawahan di sini sangat bergantung pada air irigasi dan air hujan sebagai air utama untuk pertanian. Air irigasi ini berasal dari air berlebih di daerah atas seperti Indrapuri dan juga daerah air hujan. Ketersediaan air irigasi menjadi tidak menentu, terutama saat terjadi kekeringan pada musim kemarau. Pada kondisi ini, irigasi akan kekurangan air, menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Kemudian ada perkebunan cabai Limpo. Alasan kami memilih lokasi ini karena kebun ini terletak di pinggir sungai. Namun, air sungainya tidak dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Kenapa tidak dapat digunakan? Karena airnya asin. Kemudian perkebunan ini tidak mengandalkan irigasi sebagai sumber airnya sehingga hanya mengandalkan air hujan dan penggunaan sumber bor. Kekurangan air pada tanaman akan menyebabkan pertumbuhan yang terjadi pada buah tidak maksimal. Ini merupakan tempat-tempat yang kami pilih merupakan tempat pengamatan yang menurut kami bisa diimplementasikannya irigasi angkat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nashwa. Selanjutnya untuk bagian wawancara akan dijelaskan oleh Umam. Pada Umam dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari wawancara. Wawancara yang pertama dilakukan dengan Bapak Sabri, yaitu Kepala Dusun di daerah Persawahan Belang Bintang. Bapak Sabri ini sendiri dipilih sebagai narasumber karena dia memiliki pengetahuan yang luas tentang kondisi persawahan dan irigasi di daerah tersebut sebagai petani dan kepala dusun. Pak Sabri menjelaskan, kendala yang ada saat musim kemarau, di mana persawahan mengalami kekeringan karena irigasi konvensional tidak dapat menyuplai air yang cukup, sehingga tersedia aliran air yang cukup besar. Sistem penyalurannya sering mengalami kendala, sehingga petani harus bergantung pada air hujan.
Beliau mendukung solusi irigasi angkat untuk mengurangi ketergantungan pada air hujan yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua dilakukan dengan Pak Yunus Bahari, yaitu seorang petani perkebunan sawi Limpo. Pak Yunus ini sendiri dipilih sebagai narasumber karena dia memiliki pengalaman langsung sebagai petani sawi dan dapat memberikan wawasan tentang kondisi kekeringan dan masalah pasokan air yang dihadapi. Pak Yunus mengungkapkan kesulitan yang dihadapi oleh petani sawi pada musim kemarau karena tidak ada pasokan air yang cukup, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat sumur bor. Yang ketiga ada Bapak Saiful, yaitu pemilik sawah Lambirah. Beliau dipilih karena beliau merupakan warga sekitar lokasi pengamatan dan juga pemilik lahan itu sendiri, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang kondisi lahan padi yang ditanami. Hasil dari wawancara menyatakan bahwa lahan di sekitar area yang tinggi sudah banyak yang tidak ditanami padi lagi dikarenakan sulitnya akses air yang ada. Air yang ada pada irigasi tidak dapat mencapai ke lahan yang lebih tinggi. Menurut Pak Saiful, solusi penggunaan lift irrigation ini sangat bagus dikarenakan sumber airnya tersedia, hanya saja tidak dapat mencapai lahan yang lebih tinggi dari lahan persawahan lainnya. Yang keempat ada Pak Ramlan, yaitu seorang petani persawahan di Metai. Pak Ramlan ini sendiri dipilih karena beliau merupakan petani dan pemilik lahan pertanian di daerah tersebut, sehingga narasumber mengetahui kondisi dan kendala yang dialami. Pak Ramlan menyebutkan bahwa daerah tersebut mengalami 2 tahun gagal panen dan dikhawatirkan terjadi lagi di tahun ini karena kekurangan air. Mereka hanya mengandalkan air hujan dan air irigasi buangan dari daerah Sibreh yang tidak dapat mengairi banyak lahan. Menurut Pak Ramlan, penggunaan lift irrigation dapat menjadi solusi dengan mengalirkan air dari lahan yang memiliki pasokan lebih untuk mengurangi ketergantungan pada air hujan. Lalu yang kelima ada Pak Nasrul, yaitu seorang petani persawahan di Blangkrung. Pak Nasrul dipilih sebagai narasumber karena Pak Nasrul bekerja sebagai petani padi, sehingga dapat memberikan informasi tentang kondisi pertanian di daerah tersebut. Pak Nasrul menjelaskan tentang bagaimana lahan pertanian daerah tersebut mendapatkan air dan pengaruh kekurangan air pada lahan pertaniannya. Lahan pertanian tersebut menggunakan irigasi, namun air irigasi yang digunakan berasal dari air berlebih dari daerah atas, seperti Indrapuri atau air hujan. Karena daerahnya terkadang kekurangan air, sehingga persawahan hanya bisa panen sekali dalam setahun. Yang terakhir ada Bapak Aulia, yaitu seorang pengelola kebun cabai di Limpo. Bapak ini sendiri dipilih sebagai narasumber karena beliau merupakan pemilik sekaligus pengurus kebun cabai tersebut. Pak Aulia dipilih sebagai narasumber karena beliau tahu bagaimana kondisi lahannya sehingga bisa memberikan informasi yang ada. Pak Aulia menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi masalah kekurangan air pada lahannya, yaitu dengan melakukan penyiraman 2 kali dan meningkatkan kapasitas penyiraman pada tiap pohonnya. Kekurangan air berakibat buruk pada buah. Buah yang dihasilkan mengalami pertumbuhan yang kurang maksimal. Sekian untuk bagian dari hasil wawancaranya. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Umam. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Jadi, poin-poin yang dapat disimpulkan dari informasi di atas adalah yang pertama, ketersediaan air yang tidak memadai, terutama musim kemarau, menjadi masalah serius dalam pertanian. Sistem irigasi konvensional tidak efisien dan ketergantungan pada air hujan menyebabkan risiko kekeringan dan hasil panen yang tidak optimal. Yang kedua, pengembangan irigasi angkat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kekeringan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan menggunakan irigasi angkat, pasokan air dapat diatur secara otomatis dan efisien, mengurangi ketergantungan pada air hujan yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, solusi irigasi angkat dianggap sebagai alternatif potensial untuk mengatasi masalah kekurangan air. Sistem ini dapat mengatur pasokan air secara otomatis dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kekeringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.